Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa boleh selesai. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya, berkat kebaikan Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka walaupun hanya via Zoom seperti ini. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Jadi ini pertemuan terakhir sekaligus penutup materi terakhir kita juga sebelum kalian memasuki ujian akhir semester di semester ganjil ini. Ya, jadi ini materi terakhir yaitu yang berkaitan masih berhubungan dengan bab dari otonomi daerah, yaitu subbab dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, ini saya share dulu ya PPT-nya. Nah, kelihatan, Nak? Kelihatan, Mem. Kelihatan ya. Ya, hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ya, tentu pasti ada keterikatan yang sangat kuat, ya kan, yang sangat erat antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam segi hal hubungan tersebut pasti ada juga urusan-urusan yang menjadi ataupun yang hanya menjadi wewenang dari pemerintah pusat dan daerah. Ataupun ada pelimpahan, ya, perpelimpahan tugas antara pemerintah pusat ke daerah. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa wewenangnya dan urusan-urusan apa saja yang bisa dilimpahkan dan tidak bisa dilimpahkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan dari pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi nanti akan kita lihat bersama-sama. Ya. Hubungan antara pemerintahan dapat meliputi hubungan kewenangan, ya, yaitu masalah pendanaan ataupun keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain. Itu yang menjadi kaitannya dengan antara pemerintah pusat dan daerah, ya. Dari bentuk hubungan di atas akan menimbulkan hubungan administratif dan kewilayahan. Yang itu biasa kita sebut dengan apa, Nak? Nanti ada asasnya, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Ini sangat berkaitan erat dengan undang-undang otonomi daerah, ya. Nah, hubungan administratifnya itu seperti apa? Yaitu sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem administrasi negara. Ya, tentu dari terciptanya hubungan pemerintah pusat dan daerah tentu akan ada sebuah data, ya, sebuah data itu disebut dengan administratif tadi, yang mana pemerintah daerah harus melaporkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan di daerah sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan tugas yang ataupun pelimpahan wewenang yang diberikan pusat ke daerah tersebut. Karena kan ada dana, ya. Nanti kita bahas ada itu dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil. Nah, itu dia. Itu pasti akan ada laporan dari daerah apa saja yang sudah dilakukan ataupun kemana saja dana yang sudah disalurkan, gitu. Nah, hubungan kewilayahan yaitu sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat, sehingga wilayah daerah juga merupakan wilayah kesatuan negara yang berbentuk ataupun yang sangat luas, ya, Nak, ya. Nah, selanjutnya
pembentukan daerah dan kawasan khusus ya. Kita tahu ya ada kawasan khusus. Kira-kira yang disebut dengan kawasan khusus itu yang mana ya, Nak ya? Kalau kotanya. Ada yang bisa jawab? Ya, kalau disebutkan kawasan khusus berarti seperti daerah istimewa Yogyakarta ya, karena daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam itu ya. Jadi otonomi daerah itu juga mengatur kawasan khusus yang itu memang sudah diberlakukan dalam undang-undang ya tentang otonom daerah. Ya. Jadi dalam undang-undang tersebut ya konsekuensi dari undang-undang desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom itu tadi ya Nak. Sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Yaitu berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten kota ya, kabupaten dan kota. Dan tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undangnya. Ya, sementara ayat 2 berbunyi bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Itu dia ya. Jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa asas yang digunakan dalam hubungan antara pusat dan daerah, yaitu nanti ada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ini Undang-Undang tentang otonomi daerah, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Hanya saja dengan pertimbangan tertentu kepada daerah-daerah tersebut dapat diberikan kewenangan yang khusus ya. Nah, seperti apa tadi daerah DKI Jakarta karena sebagai ibu kota negara, daerah Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta, daerah Aceh dan daerah Provinsi Papua ya. Di samping itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Jadi bukan berarti daerah-daerah di luar yang 4 ini tadi ya, yang 4 ini tadi tidak diprioritaskan, tidak. Semua dana ataupun APBN dari pusat semuanya diberikan per tahunnya ke setiap daerah masing-masing. Ya, biasanya APBN itu diberikan ke daerah sekitar 26%. Dan dilihat juga Nak dari jumlahnya itu berbeda-beda ya. Itu ada namanya dana dana alokasi khusus namanya DAK tadi. Itu berbeda-beda pemberiannya. Tapi kalau DAUM, dana alokasi umum itu biasanya semua sama ya, 26% dari APBN. Tapi kalau dana alokasi khusus pemberiannya itu melihat dari luas wilayah ya dan memperhitungkan banyaknya jumlah penduduk dalam masing-masing daerah itu. Karena kan setiap daerah pasti berbeda-beda karena masalah luas dan jumlah penduduknya. Nah, jadi memang semuanya akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan ataupun pemerataan untuk pembangunan di daerah masing-masing. Itu tadi ya. Jadi otonomi daerah itu adalah salah satu kebijakan dari daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, pembentukan daerah. Nah, pembentukan di daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ya di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Ya, kita tahu ya Nak ya, di materi sebelumnya kita membahas tentang ada urusan yang memang boleh dilimpahkan ke daerah, namun ada juga urusan yang mutlak ataupun disebut dengan urusan absolut yang hanya dapat diurusi oleh pusat. Ya, apa saja itu dia? Ada yang masih ingat? Urusan absolut yang tidak bisa diurusi oleh urusan daerah. Yang tidak menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Ada yang masih ingat? Oke, saya kalau lupa saya sebutkan lagi ya Nak ya, yaitu apa saja? Justisi atau biasa kita sebut dengan hukum ya. Agama ya Nak ya.
moneter dan fiskal. Nah, itu dia. Pertahanan dan keamanan. Nah, itu merupakan apa, Nak? Itu merupakan urusan yang menjadi urusan pusat, ya. Selebihnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, itu menjadi urusan-urusan konkuren. Konkuren itu boleh dilimpahkan ke pemerintah daerah, ya, untuk membuat kebijakan tersendiri, ya. Ini dia. Kawasan khususnya yang tadi kita sebut dengan kawasan khusus. Jadi untuk kawasan khusus ini adalah kota-kota ya yang memang diberi kekhususan secara undang-undang seperti tadi ya, daerah ibu kota Jakarta, Yogyakarta ya, daerah istimewa Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam. Nah, itu diberikan hak khusus, namun tidak menyampingkan daerah-daerah yang lain. Jadi semuanya sama akan mendapatkan aliran dana dari APBN. Nah, pada daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat dibentuk kawasan yang khusus tadi ya, Nak ya, yang beberapa kota yang kita sebutkan tadi, yaitu kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan ya. Jadi memang sudah dikhususkan oleh pemerintah daerah-daerah yang memang khusus tadi ya, itu tadi dapat apa tadi saya bilang bantuan dari DAK ya, dana alokasi khusus yang memang diprioritaskan kepada daerah kota-kota yang sudah dikhususkan ya. Nah, jadi ya bisa dilihat tadi anak ya kawasannya. Kita lanjut saja. Nah, pembagian urusan pemerintah ini tadi yang saya sebutkan. Dasar pemikirannya bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah ya. Selain itu, urusan pemerintah yang bersifat konkuren ya, yaitu kalau bersifat konkuren berarti urusannya itu hanya diurusi oleh pemerintah daerah. Ya. Kalau dikatakan absolut tadi urusan pemerintah pusat. Ya. Jadi harus ada pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuannya supaya apa? Ya agar segala urusan itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi administrasinya juga baik dan rapi. Kalau dicampur adukkan maka akan tumpang tindih lah urusan itu. Ya. Nah, urusan yang menjadi kewenangan daerah apa saja? Ada disebut dengan urusan binaan. Urusan binaan ini bisa juga kita katakan seperti urusan tambahan. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak juga, Nak. Tergantung oleh kepala daerah masing-masing. Ya. Apa saja urusan yang penanganannya masih terdapat turut campur peran serta pemerintah untuk membina daerah-daerah otonomi. Ya, contoh misalnya masalah perindustrian itu ya, Nak ya, masalah ketenaga kerjaan. Nah, itu masih menjadi campur tangan pusat untuk mengurusinya di daerah. Itu yang kita sebut dengan urusan binaan atau tambahan ya. Kalau urusan wajib ya, urusan wajib yang menjadi urusan daerah ya, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Seperti apa tadi? Kalau wajib harus memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena memang dananya itu sudah ada, yaitu dari dana alokasi umum ya, DAUM ya. Apa aja seperti pelayanan kesehatan ya, pelayanan pendidikan itu wajib harus dikondisikan di setiap daerah. Jadi pernah nggak kita lihat ada nggak daerah yang tidak punya rumah sakit umumnya? Rata-rata punya ya, Nak ya. Kalau untuk rumah sakit umum hanya saja mungkin fasilitas di daerah itu masing-masing tergantung dari daerahnya ya kan. Atau misalnya ada tidak daerah yang tidak punya sekolah negeri di daerahnya. Ada ya. Karena itu memang tanggung jawab dari pemerintah pusat ya, memberikan dana kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya dalam hal urusan wajib tadi, yaitu konkuren yang memang bersifat wajib, bukan pilihan. Jadi seperti pelayanan ya, seperti kesehatan, pendidikan itu wajib ada di setiap daerah. Ya, Nak. Nah, selanjutnya ada urusan yang bersifat pilihan tadi.
terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerahnya masing-masing. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi alam ya, sumber daya alam serta sumber daya manusianya dalam sebuah daerah itu. Boleh dikelola, boleh juga tidak. Seperti misalnya apa? Pengelolaan pariwisata ya, ataupun wisata alam di daerahnya. Itu juga merupakan campur tangan dari pemerintah daerah, ya Nak. Ya. Jika memang tidak bisa dikelola dengan baik, itu hak ataupun pilihan dari kepala daerahnya. Bisa dipahami kira-kira? Kelas 10. Bisa, Mem. Iya, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan aja ya, Nak ya. Kita lanjut ya. Nah, hubungan pusat dan daerah tadi ya. Jadi antara hubungan pusat dan daerah itu mengatur tentang permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, Nak. Ya, tujuannya seperti itu dia, agar terciptanya hubungan yang memang harmonis dan saling ada sebab akibatnya. Pemeliharaan sebagai apa juga hubungan itu tujuannya sebagai pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan yang asli. Jadi memang ada asas tugas pembantuan yang memang harus dilakukan pusat ya untuk untuk menjalankan sistem pemerintahan kita itu bisa berjalan dengan baik ya. Itu kan kalau Undang-Undang Otonomi Daerah ada di tahun 2004 ya. Jadi sebelumnya seperti apa ya? Sebelumnya banyak urusan-urusan di daerah yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi untuk apa lagi tujuannya? Kebinekaan supaya beraneka macam lah ya. Karena gini Nak, kalau daerah itu yang tahu seluk-beluk daerahnya itu pasti kepala daerahnya ya kan Nak. Nah, makanya sangat perlu pusat itu tidak bisa langsung memantau ke daerah masing-masing. Jadi sangat perlulah memang adanya otonomi daerah ini tadi untuk membuat kebinekaan di daerah itu menjadi lebih banyak lagi ya karena kepala daerah yang tahu untuk pengembangan tentang adat istiadatnya seperti apa, sosial budayanya seperti apa gitu ya. Dan menciptakan negara yang hukum. Artinya apa? Kita mengeluarkan undang-undang, tentu kita harus melaksanakannya. Supaya inilah dia tadi tujuan antara hubungan pusat dan daerah tadi untuk melaksanakan hukum yang sudah dibuat tadi ya. Oke ya. Nah, ini dia Nak. Kalau kita lihat skema dari hubungan antara pusat dan daerah, ya. Ini tadi saya bilang asas dekonsentrasi. Apa sebenarnya asas dari dekonsentrasi itu tadi? Ya, jadi kalau dikatakan asas dekonsentrasi adalah penyerahan urusan dari pusat untuk meningkatkan meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerahnya. Artinya apa? Pengefisiensian. Kalau misalnya tidak ada asas ini, maka dana yang disalurkan dari pusat ke daerah akan tidak berjalan dengan baik. Ya, dana apa? Itu tadi dana bagi hasil, dana dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tadi. Ya. Serta daerah itu juga bisa meminjam uang ya atau meminjam dana dari pemerintah pusat ya untuk melaksanakan tugasnya ataupun melaksanakan pengelolaan di daerahnya jika memang dana yang diberikan pemerintah itu kurang cukup seperti itu dia. Nah, sementara kalau dikatakan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerahnya. Ya, contohnya seperti apa? Pemilihan kepala daerah, ya kan, ataupun pilkada, ataupun DPRD yang ada di daerah itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daerahnya, ya. Itu tadi yang disebut dengan desentralisasi. Kalau ada dekonsentrasi, ya, atau dekonsentrasi itu artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang di daerah. Agak-agak mirip ya Nak ya, itunya ya, maknanya ya. Contohnya seperti ini, kita tahu kan ada Departemen Perhubungan ya. Departemen Perhubungan pasti dia harus memiliki perpanjangan tangan di daerah untuk bisa mengatur ya
lalu lintas yang ada di daerah masing-masing. Itu yang kita sebut dengan dinas perhubungan di daerah. Nah, itu jadi perpanjangan tangan dari Departemen Perhubungan. Jadi kalau dekonsentrasi ini pelimpahannya langsung dari pusat untuk apa, nak? Badan-badan lembaga di bawahnya. Itu dia ya. Langsung ke badan lembaga di bawahnya. Itu ya. Kalau tugas pembantuan, nah tugas pembantuan ini adalah pemberian tugas dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Nah, seperti itu dia. Jadi apa namanya? Sebenarnya hal ini bertujuan untuk itu tadi, semuanya membantu urusan di pusat yang tidak bisa dilakukan di pusat ya, tetapi meminta bantuan kepada daerah untuk mengelolanya langsung ya, supaya ada lebih khusus dia. Itu ya, Nak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dilihat nih tadi ya. Nah, kalau ini PAD adalah apa namanya, pendapatan asli daerah. Ini bisa apa namanya, dialokasikan langsung oleh daerah, dikelola daerah. Retribusi juga, Nak. Retribusi bisa, itu hanya daerah yang punya apa namanya, punya hak untuk mengelola. Kalau pajak terbagi dua ya. Bisa ada pajak daerah, pajak pusat. Kalau pajak pusat itu khusus memang dari yang diberikan ke pusat. Tapi ada juga dia apa namanya, pengambilan dana yang dari pemerintah, artinya pengelolaan dari misalnya pariwisata yang ada di daerah, itu dananya dialirkan ke pusat. Nah, dari pusat nanti akan dikumpulkan setiap tahunnya, itulah yang akan diberikan masing-masing ke setiap daerah. Itu ya, Nak ya. Seperti itu tadi, daerah istimewa Nanggro Aceh ya, Darussalam. Kenapa ada itu dikhususkan, Nak? Ya karena kalau kita lihat sejarahnya, secara apa namanya, secara apa ya, sumber daya alamnya, daerah Aceh itu banyak sekali memberikan manfaat kepada pemerintah pusat. Ya, karena kita tahu di Aceh itu banyak sumber daya gasnya, Nak. Nah, itu dia. Jadi dengan hal seperti itu, makanya apa namanya, ada daerah yang diberikan kekhususan tadi ya, dapat dana alokasi khusus karena apa? Daerahnya juga memberikan dana yang besar ataupun dampak yang besar untuk meningkatkan kas negara kita, gitu ya. Paham ya, Nak? Nah, ada tadi pinjaman daerah. Ini pinjaman daerah ini bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk meminjam uang untuk pengelolaan daerahnya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selesai nih materinya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada. Atau boleh kalian kalau tidak kalau ini dianggap paham sama materi ini, boleh bertanya di luar materi, misalnya materi-materi yang lain yang sebelumnya, karena kan ini kita mau ujian, karena mana tahu ada materi sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas, kalian belum paham, boleh ditanya, tidak harus materi ini. Ada? Nggak ada, pas? Oke ya, saya anggap semuanya sudah paham, tapi boleh jika malu bertanya di sini, boleh bisa langsung di ruang diskusi, ataupun bisa langsung menghubungi saya via WA. Ya, Nak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan lapas, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, hingga memasuki ujian nanti ya. Jadi minggu depan insya Allah kan sudah menjadi minggu tenang. Ya, jadi kalian persiapkan diri untuk menghadapi ujian supaya nilai kalian baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul. Itu termasuk bagian dari juga kan, masuk di rumah.